Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi komentar berita. Berita yang saya soroti kali ini terkait dengan beban berat industri ya terhadap kondisi terkini. Saya ambilkan dari Tempo, tapi ini Tempo berbayar, jadi mungkin buat pemirsa yang belum langganan Tempo tidak bisa baca utuh ya. Nah, judulnya beban berat industri setelah nilai tukar rupiah rontok. Ditayangkan tanggal 26 April 2025 jam 14.45. Ada ilustrasi pedagang plastik di pasar yang sedang merapikan dagangannya di pasar Minggu. Beritanya begini, Jamie Kartiwa tak menyangka nilai tukar rupiah bakal menembus level baru di atas 17.000 per dolar Amerika Serikat. Kondisi ini membuat pelaku industri tekstil cemas karena sebagian bahan baku masih bergantung pada impor. Sejumlah material utama seperti serat polister, serat rayon, dan serat katun pun diperdagangkan dengan harga acuan dolar Amerika. Kami awalnya berpikir tidak akan lewat 17.000 per dolar, tapi sudah beberapa bulan terakhir melampaui terus, kata Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia itu kepada Tempo pada Rabu 22 April 2026. Jadi bagian berita ini Tempo memiliki narasumber namanya Pak Jamie Kartiwa. Beliau itu Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia ya. Jadi dua paragraf ini menggambarkan kondisi yang tengah dialami oleh para pengusaha tekstil di Indonesia akibat rupiah yang melemah itu, karena harga bahan mereka, material utama mereka terutama terkait dengan harga acuan dolar Amerika. Nah, pada perhitungan perdagangan Jumat 24 April, rupiah ditutup di level 17.229, menguat 0,33%. Kurs rupiah sempat berada di posisi terendah sepanjang masa, yakni di kisaran 17.315 pada Kamis 23 April. Jadi memang di kisaran itu ya 17.250-an sampai 17.300. Nah, Jamie menuturkan, dari Pak Jamie lagi nih sumbernya Tempo, pelemahan rupiah membuat ongkos produksi lebih mahal sebab biaya produksi mengacu pada dolar, sementara sebagian besar produk akhir terutama pakaian jadi dijual ke pasar domestik dalam mata uang rupiah. Ia mengkalkulasi kenaikan harga bahan baku tekstil telah mencapai 30-40% ya. Ini penting kita garis bawahi ya, informasi dari pelaku loh ini. Beban terasa makin berat karena pembelian dilakukan melalui kontrak bulanan, sehingga fluktuasi kurs tercermin seketika, tuturnya. Sebaliknya, industri tak bisa serta-merta meneruskan semua kenaikan biaya itu kepada konsumen yang daya belinya tengah loyo. Nah, ini informasi lain ya dari Pak Jamie ini. Jadi sekalipun ongkos produksi naik, mereka tidak serta-merta bisa menaikkan harga jual kepada konsumen, karena konsumennya menurut penilaian Pak Jamie dan kawan-kawan nih dari tekstil ini setengah loyo. Nah, sepanjang April 2026 rata-rata nilai tukar rupiah berada di atas 17.000 per dolar ya. April ya. Angka ini sudah melampaui asumsi makroekonomi. Ini soal lain lagi nih, tapi dari tulisan Tempo yang ditetapkan APBN sebesar 16.500. Jadi ini sudah di atas asumsi. Adapun rata-rata nilai tukar selama triwulan 1 tahun ini, Januari sampai Maret, 16.960 per dolar Amerika Serikat. Nah, sedangkan di April sampai berita ini diturunkan di atas 17.000 ya. Nah, jadi mengalami deviasi sekitar 2,2% dari asumsi makroekonomi APBN. Deviasi paling signifikan terjadi pada harga minyak mentah Indonesia ECP yang mencapai 12,12% dari asumsi makroekonomi. Ya, rata-rata 78,5 per barel. Ini rata-rata ya jadinya, bukan harga-harga yang sempat 100 karena sebelumnya pernah 60-an. Nah, sementara yang dipatok APBN itu 70 dolar ya. Nah, dalam konteks ini si Tempo juga memiliki sumber, yaitu Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede mengatakan pelemahan kurs rupiah dipengaruhi sejumlah risiko global, termasuk perang dagang, konflik geopolitik Timur Tengah,
pembekuan atau penyesuaian rebalancing indeks saham Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI) ya, dan penurunan outlook dari stabil menjadi negatif oleh lembaga pemeringkat internasional Moody's dan Fitch Ratings. Ada juga faktor domestik yang memperburuk arah pelemahan, yakni keraguan pasar terhadap arah dan konsistensi kebijakan pemerintah, ujar Joshua. Jadi Pak Joshua ini kepala ekonom, chief ekonomisnya Permata Bank. Ini tandas nih menurut saya nih, pelemahan kurs rupiah itu memang terutama dipengaruhi resiko global, perang dagang, konflik geopolitik, dan disebut-sebut ini bahwa rebalancing indeks saham oleh MSCI ini juga mempengaruhi, begitu juga dengan penurunan outlook ya, dari stabil menjadi negatif oleh Moody's dan Fitch. Jadi ini penting nih karena sebagian pejabat pemerintah mengatakan ini nggak ada pengaruhnya yang soal rebalancing dan soal outlook ini ya. Kalau yang perang, konflik itu diakui, tapi ini dalam versi pendapatnya Pak Kepala Ekonomi ini termasuk. Nah disebut lagi kan oleh Pak Joshua juga ada faktor domestik. Jadi dia menilai pasar ini, keraguan pasar ada terhadap arah dan konsistensi kebijakan pemerintah. Nah, pasar menyoroti fokus kebijakan pemerintah pada belanja yang berpotensi menimbulkan resiko fiskal. Jadi ya sudah banyak dibahas kan, belanjanya tidak diefisienkan seperti yang diharapkan oleh pasar. Ya semua efisiensi itu efisiensi yang tanda petik ya, itu efisiensi biasa lah kan, orang banyak menyebut MBG, Kopdar itu tidak dilakukan ya. Ini versi komentar saya ya, bukan dari Pak Joshua, tapi saya menangkap Pak Joshua arahnya ke sana. Ketidakpastian peran daya Anagata Nusantara atau Danantara itu juga satu faktor. Jadi pasar melihat Danantara ini belum jelas nih, hingga isu perubahan tata kelola Bank Indonesia. Dalam hal tata kelola Bank Indonesia ini, pasar memberikan sinyal bahwa mereka sedikit mulai ragu apakah Bank Indonesia ini independen atau terlalu dipengaruhi oleh pemerintah, kurang lebih begitu. Kombinasi faktor risiko tersebut yang atas-atas tadi sontak mendorong arus modal keluar bersih. Net capital outflow di pasar obligasi sebesar 1,48 miliar dolar. Kalau dirupiahkan 25 triliun ya. Lalu di pasar saham juga keluar 1,95 miliar, 33,15 triliun. Tapi ini satu triwulan ya. April memang ada sedikit perbaikan ya, tapi ini belum disebutkan angka di sini. Tapi kalau perbaikan di April ini hanya net off saja ya, jadi secara keseluruhan kelihatannya masih keluar sedikit, ataupun kalau ini balance ya baru. Nah, tapi ini bukan versi Pak Joshua ini versi dari jurnalis Tempo menyimpulkan ya. Sudah jatuh tertimpa tangga, begitulah gambaran tekanan yang dialami pelaku usaha plastik. Nah ini sisi lain lagi dari berita ini. Pelaku usaha plastik itu dianggap jatuh tertimpa tangga sepanjang kuartal 1 2026. Sumbernya adalah dari Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia, Fajar Burdiono. Dia bercerita, industri plastik menghadapi pukulan berlapis. Pasokan bahan baku terganggu, supply chain ya, jadi keberadaan barang, pasokannya juga sudah terganggu, harga melonjak, dan nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Jadi 3 faktor itu sekaligus. Gangguan jalur pelayaran karena penutupan Selat Hormuz di tengah meletusnya konflik geopolitik di Timur Tengah sejak akhir Februari 2026 membuat impor bahan baku biji plastik yakni nafta tersendat. Nafta adalah cairan olahan minyak bumi yang menjadi bahan baku utama industri petrokimia untuk memproduksi plastik. Sebanyak 70% pasukan global nafta berasal dari kawasan Timur Tengah. Nah, walhasil harga bahan baku plastik melonjak tajam dari sebelumnya di kisaran $1.000 per metrik ton menjadi sekitar 1.800 metrik ton, hampir 2 kali lipat ya. Pada saat yang sama, tekanan dari sisi kurs memperberat beban industri. Kami sebelumnya memproyeksikan kurs rupiah tahun ini di kisaran 16.700. Jadi dari sisi perencanaan bisnis para pelaku industri plastik ini gitu, 16.700 ya. Nah, pelaku usaha mau tak mau harus putar otak untuk menahan laju biaya produksi. Sejumlah produsen antara lain mulai mengubah komposisi bahan baku dengan menambah campuran filler berbasis kapur agar biaya lebih murah.
Ada juga yang meningkatkan penggunaan bahan plastik daur ulang. Namun ruang untuk menahan harga makin sempit. Kenaikan harga di tingkat konsumen tidak terelakkan dengan besaran variasi 40-100%. Tetap juga digeser ke konsumen ya, meskipun ini pelakunya juga sudah, kalau dari cerita ini kan tetap aja dia mengurangi margin dia karena ongkos produksinya meningkat lebih tinggi daripada yang bisa dia naikkan ke konsumen akhir ya. Di industri tekstil dan produk tekstil, nah kembali ke Pak Jemi tadi, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Jemi Kartiwa, langkah menaikkan harga pakaian jadi terlalu tinggi di tengah daya beli masyarakat memang justru berisiko menekan permintaan. Kalau plastik masih bisa tuh kelihatannya dari berita ini. Tapi kalau tekstil sulit. Kenaikan di end produk sejauh ini di kisaran 10%. Jadi cuma segitu. Jemi berharap masyarakat tetap memprioritaskan pembelian produk tekstil lokal untuk membantu produsen bertahan dan menjaga rantai ekonomi domestik tetap berputar. Ini harapannya Pak Jemi. Nah, kemudian berita berikutnya dari sumber yang lain ya, itu dari Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo ya, Sinta Kamandani mengungkapkan depresiasi nilai tukar rupiah yang terjadi secara persisten artinya ya pelan tapi pasti ya, menjadi beban serius bagi dunia usaha. Sejumlah pelaku usaha pun telah melakukan stress test untuk memperkirakan seberapa jauh batas pelemahan rupiah dapat ditoleransi. Jadi kalau usaha-usaha besar kan dia bisa menghitung ya, melakukan model. Mungkin juga oleh asosiasinya. Kalau rupiah sampai berapa kita kuat gitu loh. Secara langsung pelemahan kurs berdampak negatif karena mendorong cost plus inflation. Jadi naiknya ongkos ya dari sisi produksi. Tekanan ini terutama dirasakan sektor manufaktur yang masih sangat bergantung pada bahan baku impor. Berdasarkan survei Apindo, jadi Apindo asosiasi ini termasuk asosiasi yang paling besar ya, kebutuhan bahan baku impor perusahaan manufaktur nasional berkisar 35-70%. Ya saya komentari ya, tentu tergantung dari industrinya apa. Sedangkan komponen impor yang dapat diproduksi atau disubstitusi dalam negeri rata-rata kurang dari 30%. Imbas pelemahan nilai ini sangat gradual dan menumpuk, perlahan tapi menumpuk nih. Dampak pelemahan kurs, Sinta menambahkan, memang tidak serta-merta membuat perusahaan tutup. Ini penting ya. Namun tekanan ini perlahan menggerus kemampuan pelaku usaha menjaga arus kas dan mempertahankan volume produksi yang sudah berjalan. Bentuk tekanan lain adalah menipisnya margin keuntungan dan seterusnya ya. Walhasil ketahanan Bank Indonesia meredam gejolak kurs pun menjadi sorotan. Jadi intervensi secara jor-joran telah dilakukan Bank Sentral di pasar luar negeri dan domestik ya, NDF dan DNDF ya. Di pasar sekunder, penguatan operasi moneter, kalibrasi imbal hasil sekuritas rupiah Bank Indonesia agar aset domestik tetap menarik. Jadi ini menurut paragraf ini ya, Bank Indonesia sudah melakukan berbagai cara. Disebut juga cadangan devisa sebesar 148,2 miliar. Ya besar tapi menurun kan. Komentar saya, Gubernur Bank Indonesia berujar, fundamental rupiah seharusnya bergerak lebih kuat di tengah kinerja ekonomi domestik yang masih kuat. Kami tegaskan, ini versi Bank Indonesia, bahwa nilai tukar sekarang telah under value dibandingkan fundamentalnya. Nah, itu masalahnya. Berarti selisihnya itu adalah persepsi, sentimen, premi risiko yang ditaruh pasar ya atau pelaku. Untuk meredam volatilitas, Bank Sentral berkomitmen memperkuat. Nah ini dari berbagai sisi ya. Bank Indonesia sudah mengatakan akan coba. Toh pergerakan kurs rupiah ke depan diprediksi masih berpotensi melanjutkan pelemahan. Kalau ini dari ekonom Bank Indonesia, saya sudah baca juga laporan rapat Dewan Gubernurnya, yakin bahwa ini rupiah masih bisa terkendali dan tidak akan melemah lagi, kurang lebih begitu. Tapi ini ekonom dari Core, Yusuf Randy Manilet, malah memprediksi masih bergerak di kisaran 17.000-17.500 per dolar dalam skenario dasar. Adapun pergerakan ke 18.000 per dolar Amerika cukup terbuka. Ini versinya Yusuf ya. Jangan lupakan juga beban dari sisi APBN. Jadi ada tekanan global berlanjut, sentimen domestik belum membaik. Kalau itu berlaku ya, terjadi. Jangan lupakan juga beban dari sisi APBN. Pelemahan kurs berkepanjangan menambah beban pembayaran utang luar negeri, subsidi energi, dan kompensasi, kata Yusuf. Nah, secara umum, berita Tempo dari berbagai sumber, pelaku, pengamat, dan juga memang juga disebutkan dari Bank Indonesia, itu menggambarkan kondisi yang sedang
tidak baik-baik saja dan penuh tantangan berat ya. Jadi saya kira mestinya laporan seperti ini, tulisan seperti ini menjadi bahan pertimbangan juga buat pemerintah untuk berkomunikasi yang lebih persuasif, sense of crisis, tetap optimis, tapi juga tidak membuat berita-berita yang PHP atau berlebihan untuk mengatakan segala sesuatunya baik-baik saja. Ini saya kira narsumnya lengkap ini. Mudah-mudahan yang berita yang diturunkan Tempo ini menjadi catatan pertimbangan buat pemerintah dan Bank Indonesia.